Baik, alhamdulillah juga para peserta yang hadir di majelis ini, di webinar ini berjudul dengan mengangkat tema mendampingi anak belajar wudhu dan sholat sesuai tahap perkembangan anak. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udaranya sehingga kita semuanya dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah rahmati ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, ilmunya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita hingga bulan Ramadan nanti, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Yuna, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para guru, para ustadz dan ustadzah, para peserta webinar pada kesempatan kali ini, insyaallah kita telah bersama para pemateri kita. Namun sebelum kita berangkat ke materi ataupun ke webinar mendampingi anak belajar wudhu dan sholat sesuai tahap perkembangan anak ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, begitu demikian. Maka kita bacakan dulu kurikulum vitae-nya untuk mengenal para pemateri kita pada kesempatan kali ini. Tentu saja para hadirin semuanya sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti acara pada kesempatan kali ini, ya. Dan alhamdulillah di sini peserta sudah lebih dari 250. Nah, ini termasuk yang paling banyak juga ya di antara seminar-seminar yang kita ikuti. Begitu besar minatnya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk yang pertama kita berkenalan dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin, ya. Di sini dari CV-nya ini beliau banyak sekali pengalaman-pengalamannya dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau saat ini bertugas dan menjabat sebagai direktur Pondok Pesantren Ibnu Hajar. Yang pertama, biografi atau nama beliau adalah Al-Ustadz Dr. Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM. Beliau lahir di Lamongan 12 Juli 1967. Nah, kemudian beliau adalah seorang tokoh dakwah dan penulis yang lahir di tengah keluarga dan lingkungan Nahdiyin yang kental dengan suasana tradisional sehingga sangat fasih mengupas dunia tasawuf, alam mistik dan dunia gaib. Nah, kemudian penggambaraan beliau untuk mencari kebenaran dimulai dari Livia, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan mulazamah dengan beberapa ulama Timur Tengah yang antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian dari situlah yang membuatnya matang dalam beragama dan berdakwah. Nah, kemudian beliau alamatnya di Dusun Grogol, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Kemudian nama orang tua ayah dan ibu Syamsuddin Wasil Radia dan ibu Uswatun Tompo Sama. Nama istrinya Dewi Sulastri. Kemudian beliau pendidikannya dari MI, ya, Bahrul Ulum Lamongan, kemudian MTs Ittihad Ikhwan Lamongan, kemudian MAN Tambak Beras, ya, Pondok Pesantren Bahrul, ya, dulu tahun 87. Kemudian S1-nya beliau mengambil jurusan syariah di Universitas Livia Jakarta. Kemudian juga beliau mulazamah langsung dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian beliau magister S2-nya beliau mengambil jurusan manajemen pada Universitas STI Indonesia School of Management, lulus tahun 2017. Dan selanjutnya beliau doktor pendidikan agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, lulus tahun 2022. Kemudian publikasi ilmiah beliau terbit pada Journal of Positive School Psychology berstatus Scopus Audio, ya, dengan judul penelitian wasatiyah Best Islamic Education Learning in High School. Kemudian riwayat pekerjaannya beliau direktur utama PT Ibnu Hajar Persada, ya, kemudian direktur Ibnu Hajar Boarding School. Mungkin kalau kita bacakan satu-satu
panjang juga ya, banyak juga. Baik, selanjutnya beliau juga komisaris utama Citizen Amanah. Kemudian riwayat organisasi, beliau pendiri dan penasihat KPMI, kemudian anggota pembina Yufid DP, pendiri dan ketua pembina ASESI. Kemudian pengalaman dakwahnya, beliau pemateri tetap kajian kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, Al-Asqalani di Radio Roja, pemateri tetap IHBS TV. Kemudian beliau juga dakwah di dalam dan luar negeri seperti di Jerman, Cina, Korea Selatan, Qatar, Oman, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia. Lanjut, kemudian untuk karya tulisnya beliau juga sudah banyak sekali karya tulisnya tersebar di berbagai surat kabar dan majalah Islam nasional, di antaranya Republika, majalah As-Sunnah, kemudian majalah Nikah, Mawadah, Pengusaha Muslim, dan lain-lain. Adapun karya tulisnya di sini bisa dilihat sendiri ya, banyak sekali. Dari mulai buku putih Ahlussunnah wal Jamaah, rintangan setelah kematian, kemudian sunnah-sunnah setelah kematian, banyak. Di sini ada berapa? Kemudian ada yang terakhir, jihad melawan korupsi. Nah, ini. Kemudian untuk moto hidupnya, pertama beliau moto hidupnya, ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Dan kenalilah kebenaran, maka Anda akan kenal siapa yang benar. Wah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, berusahalah mencintai sesuatu yang Anda kerjakan. Jangan hanya mengerjakan sesuatu yang Anda cintai. Berusahalah membiasakan kebenaran, jangan hanya membenarkan kebiasaan, dan berusahalah menyukai sesuatu yang Anda ucapkan, jangan hanya mengucapkan sesuatu yang Anda yakini. Demikian perkenalan kita dengan pemateri yang pertama ya. Kemudian kita berkenalan ke pemateri yang kedua, yaitu sebentar. Yang kedua yaitu Ustadzah Dr. Ibu Sumarti. Di sini beliau adalah seorang dosen ya. Kemudian dalam bidang keahliannya, Ibu Dr. Sumarti ini menulis cerita anak berkisah, kemudian pengembangan model stimulasi literasi anak, penyusun program literasi untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk pendidikannya, Ibu Ustadzah Dr. Sumarti ini pertama S1 di IKIP Malang, pendidikan bahasa Arab, kemudian S2 pendidikan bahasa Indonesia ya, S2 UNJ pendidikan bahasa Indonesia, kemudian S3 di UIK Ibnu Khaldun Bogor, pendidikan agama Islam, disertasi konsep pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, beliau di Gema Insani Press tahun 94 sampai 96, kepala divisi produk anak majalah Aku Anak Soleh. Kemudian pemimpin redaksi sebagai pemimpin redaksi ya. Kemudian, pemimpin redaksi SMP Sekolah Komunitas Kebun Main. Kemudian guru bahasa Indonesia Gita Islamic Montessori Jakarta. Kemudian kepala sekolah Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta dari 2014 sampai sekarang. Kemudian beliau sebagai dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia. Yayasan, dan beliau juga sebagai aktif dan sebagai pendiri mungkin ya Yayasan Bening Indonesia Bogor dari 2009 dan sekarang, dan juga mengembang program literasi pendidikan. Mohon maaf untuk Oke, dah. Baik, selanjutnya untuk pengalaman organisasi, beliau aktif di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam tingkat pusat bidang kurikulum tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian perkumpulan penyelenggara pendidikan anak usia dini DH GOP TKI atau pengurus pusat bidang pendidikan dan pelatihan sejak 2023. Kemudian untuk pengalaman akademiknya, beliau sebagai pengembang kurikulum literasi SD, penulis modul BIMTEK literasi awal, penulis modul literasi transisi PAUD SD. Kemudian beliau juga penulis modul pelatih literasi guru PAUD Kemendikbud, dan beliau juga penyusun standar kompetensi literasi numerasi guru SD narasumber literasi Kemendikbud. Masya Allah, luar biasa. Kedua materi merupakan expert di bidangnya masing-masing dan termasuk
salah satu pengisi simposium ataupun acara-acara nasional ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau akan sampaikan nanti terkait mendampingi anak belajar wudhu, sholat sesuai tahap perkembangan anak. Nah, nanti kita bisa dapatkan sehingga menjadi ilmu yang berkah yang dapat kita praktekkan untuk mendidik adik-adik kita di rumah. Baik, ibu-ibu dan para hadirin sekalian, selanjutnya kita untuk menghemat waktu, insya Allah kita akan langsung, namun sebelumnya mungkin ada info sebelumnya ya, sebelum masuk. Di sini dari kita, dari Syafi'i Kids, kita telah menyediakan paket door prize ya berupa buku. Nah, silahkan ibu-ibu untuk melihat caranya di sini. Yang pertama, silahkan capture atau screen tangkap layar kegiatan kita yang sedang berlangsung. Nah, itu ya Bu ya. Silahkan. Kemudian nanti posting di Instagram dengan tag @syafi'ikids dan @pustaka Imam Syafi'i. Habis itu nanti kasih caption atau komentar menarik tentang acara Zoom sekarang ini. Lalu nanti 20 caption atau komentar menarik akan mendapatkan hadiah buku dan pemenangnya akan diumumkan via Instagram hari Jumat 1 Maret 2024. Nah, jadi untuk para peserta jangan lupa nanti untuk di capture ya dan diposting di Instagramnya masing-masing. Baik, selanjutnya untuk pemateri pertama kita persilahkan kepada Al Ustadz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk 25 menit ke depan. Baik, silahkan dari tim Ustadz Zainal Official untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pembagi acara atau moderator dan juga para peserta, wabil khusus teman dan juga sekaligus pemateri kali ini yaitu Ustadzah Dr. Sumarti yang juga sekelas dengan saya, suka duka kuliah di Ibnu Khaldun sampai akhirnya mendapatkan satu modal untuk mengabdi di dunia pendidikan yaitu S3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah atau ibu-ibu, ini ibu-ibu semua ini ya. Ini ibu-ibu semua, Pak. Ada Mayoritas, bapaknya. Ya. Bapak Ibu ada. Masalah sholat adalah masalah kaitannya dengan agama paling prinsipil, paling fundamental. Dan masalah sholat banyak dikeluhkan oleh orang tua ketika mencoba orang tua itu mendidik anaknya supaya rajin sholat. Taib, oleh karena itu di sini saya akan sampaikan 25 menit ini dengan 20 slide ya. Coba Mas ditayangkan. Nah ini. Taib. Jagalah saya ambil ini ya, vision statement-nya. Kita berangkat dari bersama-sama merenungi firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menjadikan kita itu semangat, bahkan kita akhirnya tergerak untuk menyelamatkan keluarga kita melalui anak-anak kita rajin sholat, menjadikan sholat itu sebagai aktivitas utama kehidupan, bahkan kalau kita bisa katakan sebagai barometer
sebagai tolak ukur keberhasilan seluruh keberhasilan, kesuksesan seluruh kesuksesan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah sukses, telah beruntung orang-orang mukmin yang telah berhasil khusyuk di dalam sholatnya. Nah, hal itu untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka itu butuh dua modal. Pertama adalah dana, keduanya adalah doa. Nah itu, di dua ya. Karena sebagai ayah contoh Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman, cukup seorang itu berdosa, ayah bisa amman yamliku qutahu, untuk menahan sesuatu harta dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara dia mampu. Jadi dana dan doa. Nah, doa yang paling populer adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke, next sekarang. Nah ini, kita sekarang masuk ke dalam fitrah dan potensi dasar anak. Berangkat dari sabda Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidaklah seorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Adapun kedua orang tuanya yang bisa menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, artinya perubahan kepada positif, negatif, negatif ke positif itu tergantung orang tua. Di mana anak itu punya fitrah mengenal Allah, fitrah sebagai muslim, fitrah menjadi orang baik. Gitu ya. Jadi semua anak itu punya potensi untuk mengenal Allah. Semua anak punya potensi sebagai muslim yang Masya Allah sempurna. Dan semua anak itu punya potensi menjadi orang baik. Oleh karena itu kita next sekarang. Ini orang tua harus melakukan pendidikan. Karena bisa saja fitrah itu tenggelam ke dalam kubangan kesesatan, penyimpangan, atau degradasi, amoral, atau dekadensi, karena faktor lingkungan kan gitu. Lingkungan itu bisa lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Maka untuk yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, tidak ada cara yang terbaik kecuali pendidikan. Makanya disinilah urgensi pendidikan. Karena pada dasarnya anak itu menimbulkan masalah buat orang tuanya. Apalagi tidak dibekali dengan pendidikan. Karena secara umum Rasulullah mengatakan itu, lihat. Al-waladu samratul qalbi. Anak itu buah hati. Wa innahu majhalatun. Anak itu bisa bikin bodoh orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Nah itu. Nah supaya masalah anak ini tidak menimbulkan kebodohan, pengecut, kebakhilan, dan kesusahan orang tua, maka harus kita didik. Apa itu mendidik? Mendidik adalah proses menghantarkan anak untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Next sekarang. Tujuan pendidikan agama. Kita tahu semuanya tujuan utama di pendidikan adalah mengembangkan sikap anak yang positif, disiplin, dan cinta kepada agama dalam berbagai sisi kehidupan. Yang kedua, menumbuhkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang merupakan motivasi intrinsik anak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai ridha Allah. Nah ini, membina anak
dalam memahami agama secara benar, kemudian diamalkan ya sebagai keterampilan. Nah, itu. Jadi anak bisa mengamalkan, mempraktekkan nilai-nilai agama itu sebuah keterampilan ya di dalam berbagai dimensi kehidupan, ya kan gitu. Sekarang berikutnya next. Nah, ini outcome pendidikan agama. Nih. Jadi orang tua akan mendapatkan satu penghasilan tertinggi ya. Jadi investasi pendidikan yang dilakukan orang tua akan menghasilkan satu keuntungan yang paling tertinggi, yaitu apa? Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang derajatnya di surga itu ditinggikan oleh Allah. Fayaqulu anna hadza, dia penasaran. Kenapa? Karena selama di dunianya itu tahu tidak ada satu amalan yang istimewa. Tapi kenapa itu semua bisa diraih? Ternyata bistighfari waladika laka. Istighfarnya anakmu kepadamu. Masya Allah. Bagaimana kita itu bisa mendapatkan anak, bisa mendoakan kita, membacakan istighfar kepada kita, bukan malah menginginkan kematian kita, menginginkan kecelakaan kita, ya tidak peduli dengan kita, alias durhaka, ya dari pendidikan. Siap, makanya dikatakan oleh Imam Al-Munawi, kedurhakaan adalah berawal dari keteledoran pendidikan orang tua. Masya Allah. Itu. Jadi kalau sekarang kita balik, birrul walidain, berbaktinya anak kepada orang tua adalah berawal dari kebaikan pendidikan orang tua, di antaranya sehingga waladin salihin yad'ulah, bisa mendoakan kita, membacakan istighfar kepada kita, melanjutkan misi karir kita, menyambung silaturahmi sepeninggal kita, melanjutkan kebaikan-kebaikan setelah kita meninggal. Masya Allah. Itu ya. Next sekarang. Nah, ini pengaruh pendidikan orang tua nih. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Terutama pengalaman spiritual, maka kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi spiritual, moral, akademis, dan juga sosial orang tuanya. Nih, itu. Jadi anak sejatinya belajar banyak hal dari ucapan, tindakan, dan cara mengambil keputusan dari orang tua. Contoh aja ya, kalau orang tua itu mengambil keputusannya gegabah, ya, tidak hati-hati, anak akan juga ngikut. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang tua, dengan orang sekitarnya, terutama orang tua. Baik, next sekarang. Nih, nah ini nih cara praktis mendidik anak nih. Apa langkah praktis mendidik anak? Cintailah anakmu sepenuh hati. Tuh. Jangan marahi di hadapan umum, apalagi di depan temannya, di depan gurunya, ya itu sangat menimbulkan trauma yang sangat mendalam. Jangan bandingkan mereka dengan kakak dan adiknya, ya. Ayah bunda jangan lupa bahwa anak adalah fotokopinya. Nah, tadi ya. Jadi nggak ada sekarang orang tua ngolok-ngolok anak, menghina-hina anak, merendah-rendahkan anak. Di samping tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menggali kepandaiannya. Tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, anak itu fotokopi kita. Ketika kita merendahkan anak, sama dengan merendahkan kita. Jangan anggap anak terus-menerus seperti anak kecil. Pernah saya mendapatkan konsultasi dari seorang ibu yang kesulitan di dalam menyuruh anaknya sholat. Ternyata
anaknya sudah SMP, itu memerintahkannya kayak anak SD, menegurnya kayak anak SD, makanya nggak mempan. Biarkan anak mencoba, kalau salah luruskan. Jangan memarahi anak dengan mengatakan hal-hal yang buruk. Jangan melarang anak hanya dengan mengatakan jangan, tapi berilah penjelasan kenapa nggak boleh. Sekarang next, sekarang. Jangan merusak akal dan pikiran anak dengan sering membentak-bentak kesalahan yang tidak ada kaitannya dengannya. Lawang ibunya itu punya masalah sama saudaranya, kok anak diikut-ikutkan. Dan bahkan kadang-kadang clash antara suami istri, dan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ketika pasutri itu cerai, anak terbawa, ya, yang ibunya bawa anak, yang bapaknya juga bawa anak, akhirnya disitulah pemicu durhaka di antaranya, ya. Jangan marah sama orang lain, anak terkena imbasnya. Nah, yang terakhir, sayangilah anak secara tulus karena orang tua pihak yang paling dekat dalam kehidupannya. Sekarang next. Pilar pendidikan anak. Nih, jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang sekarang kita tanamkan utama pertama kepada anak? Ya, mengenalkan segala yang dicintai Allah. Tuh. Jadi secara bertahap kita kenalkan. 1, 2, 3. Yang kedua, mengenalkan nama dan sifat Allah. Bukan hanya hafalannya, tapi maknanya dan konsekuensinya dalam kehidupan. Contoh, ketika ada nama Allah Ar-Rahman saat turun hujan. Oh ini loh nak, ya, akibat daripada sifat rahmannya Allah. Masya Allah, hujan. Setelah lama kita mengalami musim kemarau, bahkan El Nino, ya. Sekarang Alhamdulillah berkat rahman rahim Allah, Allah menurunkan hujan. Semua akan kembali kepada Allah. Ini kita harus kenalkan. Ya, dari mana, mau kemana, dan untuk apa, ya. Sehingga anak akan faham betul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang next. Nah ini, tanamkan nilai-nilai agama. Jadi orang tua lembaga utama dan pertama proses awal pendidikan agama, terutama sholat. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab besar di dalam pendidikan agama, terutama sholat anak-anak. Besarnya tanggung jawab pendidikan harus didukung dengan keilmuan pendidikan, terutama ilmu tentang tata cara sholat. Ya. Jadi orang tua tidak akan bisa mendidik anaknya sholat kalau kita itu tidak punya ilmu pengetahuan, buku panduan, ya, literasi kita tentang masalah sholat itu rendah, nggak mungkin, ya. Ya, sekarang next berikutnya. Nah, ini materi pendidikannya apa? Menguatkan fitrah, mengenalkan nikmat Allah, mengasah sikap muraqabah, nah, mendidik anak untuk menegakkan sholat. Ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini menanyakan, apa sih kira-kira materi yang harus kita tekankan ketika mendidik anak, terutama usia dini, ya, usia TK SD, ya, yang pertama adalah menguatkan fitrahnya. Jadi fitrah yang tadi itu, potensi yang ada pada anak itu makin hari itu makin menguat. Makanya di sana harus ada penguatan fitrah secara intensif yang dilakukan di dalam proses pendidikan itu. Nah, yang kedua adalah mengenalkan nikmat Allah dari yang kecil sampai yang besar, sampai akhirnya kita tanamkan bahwa thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua akan ditanya oleh Allah nikmat itu. Nah, mengasah sikap muraqabah, merasa diawasi Allah, merasa dikontrol oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Nah, pendidikan anak, mendidik anak untuk menegakkan sholat. Kenapa sholat? Nah, sekarang ini masuk, next. Mulai pelan-pelan. Nih, sholat adalah urusan agama paling utama. Makanya hadirin sekalian, ketika saat Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya di dalam surat Luqman,
dari ayat awal tentang masalah penguatan tauhid sampai ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi min azmil umur itu apa? Urusan paling utama, urusan paling urgent, urusan yang harus kita prioritaskan. Itu maknanya azm ini, min azmil umur, tidak ada kecuali sholat. Makanya ketika dia sekarang kerja, yang harus diutamakan adalah sholat. Ketika saat dia kuliah, yang diutamakan adalah sholat. Ketika ada di bangku kelas, yang kita tanamkan utama pertama adalah sholat. Dimanapun, anak itu yang harus kita utamakan, yang harus kita berikan satu pressure bahwa yang paling besar di dalam kehidupan ini adalah wala dzikrullahi akbar. Gitu, ya. Sekarang next. Nah nih, agar anak rajin sholat, apa yang harus kita lakukan? Nih, mengajarkan tata cara wudhu, nomor 1. Kemudian yang kedua, mengajarkan tata cara sholat. Terus kemudian yang ketiga, membiasakan sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama seseorang adalah di rumah kecuali yang wajib. Berarti kecuali yang wajib di rumah. Dan yang wajib di masjid. Nah yang keempat, memotivasi anak agar rajin sholat berjamaah di masjid. Ini tugas utama orang tua agar anak itu rajin sholat. Kita ajarkan dengan sesuai dengan umurnya, ya, sesuai dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan anak itu, tentang tata cara wudhu, tentang tata cara sholat, terus membiasakan anak wirawiri ke masjid, terus kita setelah dari masjid kalau ada waktu bisa sholat sunnah di rumah, anak diajak sholat di rumah, nah itu, Masya Allah. Dengan cara seperti itu, anak terbiasa sejak kecil, insya Allah akan tertanam pada saat dewasa, dia akan dengan sendirinya rajin sholat, insya Allah. Sekarang next. Nah, tahapan membiasakan sholat nih. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tahapan memerintah sholat. Karena Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Nah, tahapan mendidik tata cara wudhu dan sholat. Terus kemudian yang ketiga, tahapan memukul karena tidak mau sholat. Karena Rasulullah mengatakan, wadribu alaiha wahum abna'u ashru sinin. Pukullah kalau anak itu nggak mau sholat umur 10 tahun. Nah, yang keempat, tahapan mengenalkan manfaat sholat. Ini penting, manfaat kesehatan, manfaat pendidikan, manfaat agama juga, jadi manfaat sosial. Orang kalau sekarang sholat, terutama berjamaah, akan bagus sosialnya. Kenapa? Dari mulai sejak pagi subuh, kita sudah ketemu dengan tetangga di masjid, mengucapkan salam dengan tetangga, berjabat tangan dengan tetangga, saling tegur sapa dengan tetangga. Masya Allah. Itu sampaikan manfaat-manfaat sholat itu. Nah yang kelima, tahapan melatih sholat berjamaah. Itu. Nah yang kelima, tahapan membiasakan sholat sunnah. Ada rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat duha. Ini kita latih, kita biasakan. Insya Allah dengan 6 tahapan ini, orang tua akan sukses, saya jamin. Ya, untuk membiasakan anak itu sholat sejak umur dini. Sekarang next. Nah ini, rahasia membangun karakter ibadah. Membiasakan bangun pagi pada anak, terutama untuk sholat terkadang tidak mudah, dan bahkan dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan, serta kreativitas orang tua. Seringkali orang tua tidak sadar, hanya membangunkan fisik anak, namun tidak membangunkan jiwa anak. Nih,
Kenapa orang tua banyak yang gagal? Kenapa orang tua tidak bisa membangunkan anaknya ketika sholat subuh? Karena dia hanya membangunkan fisiknya. Kadang-kadang digebuk pakai sarung, kadang-kadang ditendang pakai kaki, tapi dia tidak bisa membangunkan jiwanya. Padahal lagu kita itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan gitu ya. Jadi yang kita bangunkan itu jiwanya. Jangan cuman fisiknya dibentak, didamprat, ya, ditendang, diseret, tetapi kita tidak bisa menarik jiwa anak itu ke masjid. Tuh, kegagalan orang tua di situ. Next sekarang. Nih, setiap orang tua nih agar anak cinta masjid. Setiap orang tua dan pendidik wajib mengarahkan anak-anak kaum muslimin dengan lemah lembut, tawadhu, rendah hati, santun dan penuh kasih sayang serta memberikan pengarahan dengan baik agar anak mencintai masjid. Hatinya tertaut dengan masjid dan selalu rindu datangnya waktu sholat dengan segala aktivitas dan kegiatan masjid lainnya. Sehingga setiap muslim akan selalu cinta untuk pergi ke masjid. Nih ya. Ini dari mulai orang tua, ibu guru, bapak guru harus bisa menarik anak dari sikap-sikap lemah lembut, tawadhu, rendah hati, santun, kasih sayang, welas asih sehingga kita itu masuk ke hati anak sehingga ngeklik. Makanya perintah arahan kita akan selalu sami'na wa ata'na sehingga anak itu mudah digiring untuk ke masjid. Next sekarang. Nih, proses mendidik anak sholat. Proses mendidik anak untuk sholat senantiasa mendoktrin dan menanamkan, nih ini pola dasarnya ya. Senantiasa mendoktrin dan menanamkan pentingnya sholat dan bahayanya meninggalkan sholat itu terus ya. Orang tua harus menanamkan itu, mendoktrinkan. Orang itu kalau sholat begini-begini, orang itu kalau tidak sholat seperti ini, orang yang sholat insya Allah akan diberikan keberkahan di dalam waktunya, keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan dalam rezekinya. Orang yang meninggalkan sholat akan celaka di akhirat, dimurka oleh Allah, dikumpulkan nanti di neraka bersama Qarun, Haman, Fir'aun, kata Rasulullah SAW, ini ditanamkan. Nah, terus secara teknik ya, secara prakteknya sampaikan usaha Nabi di dalam menjaga, mengajarkan dan menerapkan kewajiban sholat. Kedua, ajarkan tata cara sholat seperti tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Jangan biarkan anakmu teledor dalam menjalankan sholat. Jadi sekejap apapun. Ya, pokoknya setiap hari wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan yang sabar, terus sabar. Ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal jeda insyaallah. Tanamkan urgensi dan esensi sholat 5 waktu. Ya, ditanamkan kepada anak. Biasakan anak bergantung kepada Allah pada setiap kesulitan dan permasalahan dengan melaksanakan sholat ini ya, Masya Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis sholah, istirahatkan batinku supaya kita bisa mengatasi kesulitan, mengatasi permasalahan dengan sholat. Gitu. Wasta'inu bis sabri wa sholah, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat, sabar, sabar, sholat. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan apa namanya terus bisa menjaga sholat anak. Buat rutinitas menarik untuk membaca buku, panduan, wudhu, dan sholat secara konsisten. Ini jadi orang tua terutama menghadapi anak-anak usia dini itu harus ada konsistensi membacakan buku panduan. Ini loh, ayo sekarang Syafi, ayo sekarang Ahmad baca buku sama Umi, sama Abi, sama Bunda, sama Ayah untuk membaca tentang wudhunya Rasulullah SAW. Nah, dibacakan ya, seperti itu. Sekarang next. Nih, cara membangunkan anak sholat. Nih, ya.
Ini tips bagi siapa saja yang kesulitan untuk membangunkan anak sholat. Pertama, memohon bantuan kepada Allah. Itu utama pertama, ya. Aqimis sholata liduni Rabbi ja'alni, itu ya. Doa jangan sampai lupa, doa jangan sampai lewatkan, supaya anak-anak cucu kita itu sholat dengan rajin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Setelah kita berdoa, maka langkah-langkah yang kita lakukan apa? Tindakan, ya, ya, pendampingan, ya, maaf, pendampingan, terus pengawasan, monitoring, ya. Nah, ketika kita melakukan tindakan apa yang kita bangunkan dengan lemah lembut. Jadi, ketika kita bangunkan tidak bisa sekali, dua kali, bahkan bisa 3 kali, 4 kali dengan lemah lembut. Ayo bangun, ya. Terus berikan ruang waktu. Nggak bisa langsung bangun, kemudian melek langsung pergi ke tempat wudhu. Nggak mungkin. Jadi berikan jeda, berikan ruang waktu, ya. Mungkin dia sekarang ini berbalik ke kanan, ke kiri sampai berkali-kali, ya. Terus buat rutinitas tidur yang baik. Jangan dibiarkan anak begadang sampai larut malam. Bikin rutinitas dia untuk tidur itu secara teratur. Ajak bicara secara positif, artinya anak itu diajak bicara ketika dibangunkan. Ayo bangun, nanti insya Allah setelah bangun nanti kita antarkan ke tempat wudhu, nanti kita ganti baju, nanti kita pakai peci, dan seterusnya. Nyalakan kalau memang lampunya mati, matikan kalau lampu itu nyala. Nah, jadi supaya apa? Supaya matanya ini ada silau sehingga terbangunkan. Ketika lampunya mati, nyalakan. Ketika nyala, matikan. Terus yang berikutnya, ubahlah posisi tidurnya, ya. Kalau miring ke kanan, dibalikkan ke kiri. Kalau ke kiri, ke kanan. Kemudian mungkin sesekali didudukkan. Pasti dia nanti balik lagi. Nah, kondisikan kamar tidur senyaman mungkin, anak itu bisa nyenyak tidur, bisa lelap tidur, sehingga tidurnya itu apa? Puas dan tuntas. Insya Allah dengan cara seperti ini orang akan bisa membangunkan anaknya untuk sholat. Insya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekarang kita bisa kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan menyimak pemaparan beliau, kita menjadi introspeksi diri ya, sejauh mana kita dapat mendidik anak-anak kita di rumah tentunya. Dan ini menjadi penasaran juga bagi para peserta semuanya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan nanti untuk di chat room ya. Walaupun nanti mohon maaf kalau nanti pertanyaannya tidak bisa dijawab tidak bisa dibacakan semuanya, mungkin nanti perwakilannya saja. Baik, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Ustazah Dr. Sumarti. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tes, tes. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah sudah Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saat ini tadi secara konseptual sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal. Nah, sekarang saya melanjutkan tentang apa sih istimewanya buku ini dan mengapa sih menjadi penting berkaitan dengan pembelajaran sholat ya. Nah, buku ini memang bentuknya adalah cerita ya. Kalau selama ini yang berkaitan dengan sholat itu bentuknya adalah
Mohon izin saya tidak membuka kamera karena saya sedang ada di dalam satu acara ya. Nah, sebentar, apakah ada suara yang masuk? Tat? Halo? Halo, Tat? Ada, Halo, Tat? Bu. Ada suara. Adakah suara yang terganggu? Iya, agak berisik. Oh, ya. Baik Ibu, silakan Ibu. Iya, silakan. Mohon maaf, silakan Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya sudah menjadi lebih baik ya. Baik, sudah Bu. Oke, baik. Saya sudah mencari tempat yang aman. Ya, baik. Kali ini saya akan menyampaikan, mohon izin ditayangkan untuk materi saya. Ya, teman-teman, ya Ustadz dan Ustadzah semuanya, pada pertemuan sore hari ini, saya akan banyak membahas tentang mengapa pada akhirnya lahir buku yang berkaitan dengan sholat ini ya. Ada beberapa miskonsepsi tentang pembelajaran wudhu dan sholat anak bukan nggak tuh? Terutama setelah saya melakukan penelitian ya, baik di sekitar Jabodetabek, di luar Jawa maupun di Jawa ya. Ada beberapa yang seringkali dilakukan di PAUD tentang pembelajaran wudhu dan sholat ya. Mohon ditayangkan Pak. Tat, apa? Ya, oke. Nah, ini belajar wudhu itu dapat dilakukan sambil bernyanyi ya. Jadi ini banyak sekali dilakukan sehingga ada tepuk wudhu, ada nyanyi yang berkaitan dengan wudhu gitu ya. Dengan alasan bahwa karena anak usia dini maka semuanya harus dilakukan dengan bermain. Ternyata tidak seperti itu ya Ustadz dan Ustadzah, ayah dan bunda ya. Karena wudhu itu adalah salah satu kegiatan yang ada rukunnya. Jadi nanti bisa ditanyakan juga kepada Ustadz Zainal ya, kalau rukun itu apakah boleh disela atau tidak. Maka ada dua posisi yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan guru ya pada saat belajar dalam arti bermain ya, misalnya tidak dalam kondisi wudhu gitu dan lain-lainnya. Nah itu mungkin saja diizinkan, akan tetapi tetap harus tahu bahwa ada urutan yang memang semuanya yang merupakan rukun ya. Jadi misalnya mulai dari cuci tangan, terus kemudian muka dan lain-lainnya, itu kan tidak boleh disela oleh kegiatan apapun. Nah, jadi coba bayangkan kalau itu berbentuk tepuk misalnya ya, baca Bismillah lalu tepuk tangan. Nah, pasti itu yang akan lebih banyak diserap oleh anak, sehingga pada saat proses untuk melakukan wudhu itu ada satu jeda yang memungkinkan proses rukunnya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu pemodelan yang tepat dapat membantu anak untuk mempraktekkan wudhu sesuai dengan sunnah. Jadi artinya gini, ayah dan bunda ya, ustadz dan ustazah, bahwa untuk efektivitasnya belajar wudhu, ya pas langsung aja diajak wudhu, langsung dibawa ke keran dan lain-lainnya ya. Itu jauh lebih efektif ya. Itu miskonsepsi yang pertama yang biasanya ada pada pembelajaran wudhu dan sholat ya. Baik, lanjut. Nah, miskonsepsi yang kedua, kegiatan meniru gerakan wudhu di lingkungan sekitarnya merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sebaiknya dilakukan saat persiapan wudhu ya. Jadi ini Ustadz dan Ustadzah ya, ayah dan bunda, bahwa yang paling efektif dan paling memungkinkan adalah mengajak anak-anak pada saat waktunya wudhu, misalnya kalau anak laki-laki itu pada saat ke masjid ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Zainal, itu langsung saja dia akan
melihat bagaimana cara orang wudhu dan lain-lain, dan ini memang para sahabat dulu juga melakukan hal yang segini, yang demikian ya. Jadi pernah ada satu riwayat bahwa Hasan dan Husain itu melihat ada seorang dewasa yang dia salah dalam proses wudhunya, maka Hasan dan Husain itu berwudhu tapi menggunakan kakinya dulu gitu. Terus kemudian ditegur oleh Hasan gitu. Nah ternyata orang yang dewasa yang ada di sampingnya itu melihat, akhirnya dia mengikuti arahan yang benar yang dilakukan oleh Husain gitu ya. Nah di sini artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan bahwa proses belajar berwudu sejak zaman Rasulullah itu adalah terkait dengan lingkungan yang memang ada konteksnya ya. Jadi artinya bahwa pembelajaran di PAUD itu dengan konteks dan juga dengan waktu yang tepat itu akan lebih memudahkan kita sebagai orang dewasa dan anak-anak untuk memodel hal yang lebih tepat ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, anak yang lancar berwudu tidak selalu memahami gerakan yang rukun dan sunnah ya. Ini sudah kami sudah kami ujikan ya, terutama di anak kelas 7 Ustadz dan Ustazah ya. Kelas 7 dan itu rata-rata juga dari SD Islam dan dia juga lahir di keluarga muslim gitu ya. Ternyata ketika mana sih yang rukun, mana sih yang sunnah? Nah, itu ternyata juga tidak cukup memberikan makna. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, kalau yang rukun itu semua mazhab ya itu sama dan urutannya memang sama serta tidak ada yang bisa dikurangi gitu. Nah, tapi kalau itu bersifat sunnah ya, itu mungkin ada beberapa yang memang berbeda. Jadi dalam hal ini bagi kita di PAUD yang harus kita tegakkan itu adalah yang bagian rukunnya. Nah, nanti di buku ini ya, di buku wudhu dan sholat ya, itu betul-betul dicontohkan dan dimodelkan ya dengan provide betul. Nah, itu tentang wudhu itu ya. Jadi bukan hanya gambar, tapi juga ada video ya. Dan insya Allah sudah ditafsirkan ya oleh para ustadz yang berwenang, sehingga kalau boleh saya bayangkan ya ini Bunda Ayah, Ustadz dan Ustazah, ini buku yang memang seolah-olah menghadirkan ustadz ke dalam rumah kita. Nah, ini yang menjadi keistimewaan dari buku ini. Nah, yang berikutnya buku ini juga membahas tentang hal-hal yang bersifat naratif ya. Naratif itu artinya adalah seperti cerita ya, sehingga tidak ada istilah oh lagi jalan-jalan maka boleh dihilangkan aktivitas yang berkaitan dengan bersuci atau bahkan dengan sholat ya. Jadi artinya bahwa ini kalau tadi kita lihat bagaimana Ustadz Zainal itu menyampaikan betapa pentingnya dan betapa utamanya tentang sholat. Nah, dan untuk sahnya sholat itu pintunya adalah dari wudhu. Maka kita bisa membayangkan ketika wudhunya tidak tepat, maka ini akan menjadikan hal yang tidak tepat juga atau hal yang tercela lah ya, itu untuk urusan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, oke, lanjut Tat. Ya, jadi belajar sholat dapat dilakukan sambil bernyanyi. Ini ya tidak setuju ya, sama ya tadi sholat. Jadi ini maksudnya adalah misalnya urutannya dan lain-lainnya ya. Nah, karena ini banyak sekali kami saat observasi ya, saat kami kemarin menyusun disertasi itu banyak sekali praktek-praktek ya, yang juga selain dilakukan dengan bernyanyi, kadang-kadang belajar sholat ya, jadi sholat duha tapi dilakukannya dengan jahar gitu ya. Dan nanti kita bisa bahas di sini ya. Nah, oke lanjut. Nah, jadi kegiatan meniru gerakan sholat di lingkungan sekitarnya merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sebaiknya dilakukan saat persiapan sholat. Nah, ini Bunda semuanya, jadi yang pertama kali yang harus diberikan kepada anak-anak itu justru bukan bacaan atau bukan gerakannya dalam sholat,
Tapi yang pertama kali itu justru waktu-waktu sholat. Maka anak dari sedini mungkin ya, dari bayi mungkin bisa saja, misalnya waktunya sholat subuh gitu ya, anaknya ditaruh di samping kita yang sedang sholat subuh, pada waktu sholat duhur, pada waktu sholat asar, bahkan juga pada waktu qiyamul lail dan lain-lainnya, itu bisa saja. Mereka tidak sholat, tapi mereka merasakan bagaimana istilahnya anak muda sekarang ya, vibe-nya itu ya tentang sholat gitu ya. Sehingga nanti dia memiliki pengalaman yang cukup memorable gitu ya, yang berkaitan dengan ibadah sholat ini ya. Lanjut, Tat. Nah, anak yang lancar sholat ya tidak selalu memahami nama gerakan sholat, apalagi yang rukun dan yang sunnah ya. Bahkan misalnya istilah duduk ikhtiros itu apa, ya. Terus kemudian iktidal itu apa, tumakninah itu apa. Itu beberapa anak itu tidak bisa tidak bisa menjawab. Padahal salah satu sunnah dari salah satu rukun dari sholat itu adalah tumakninah. Jadi tumakninah itu bagaimana? Nah itu ada di buku ini juga akan dibahas ya teman-teman semuanya. Nah, artinya sebenarnya ya buku ini ya meskipun ditujukan oleh anak ya, tapi yang menjadi model utamanya atau yang menjadi target utamanya itu adalah para orang tua dan guru serta ustadzah di sekolah ya. Artinya apa namanya? Dia tidak akan bisa melakukan gerakan sholat yang baik tanpa dimodelkan dengan tepat ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ya. Jadi apa namanya? Ini kita lanjut kenapa bentuknya itu harus buku ya. Lanjut Tat, ini tadi sudah kita bahas. Ya. Jadi apa yang Anda pikirkan dan bagaimana cara yang efektif membelajarkan sholat dan wudhu kepada anak usia dini. Jadi ada beberapa ya. Jadi proses pendidikan itu ada proses mendidik ya terutama ya ada dua yang berperan yaitu orang tua, terus kemudian itu adalah sebagai pendidik utama, terus kemudian guru atau ustadzah itu pendukung ya. Jadi jangan dibalik ya, yang utama itu justru orang tua ya. Nah, proses mendidik anak yang pertama itu dengan uswah. Uswah itu artinya adalah pemodelan ya. Karena itulah kenapa ayah bundanya dan bunda gurunya itu juga harus tepat dalam memodelkan mulai dari wudhu, sholat dan bacaannya. Terus kemudian pelibatan. Pelibatan itu artinya adalah melibatkan anak dalam aktivitas tersebut meskipun belum mengikuti kegiatan secara penuh, tapi dia berada di dalam suasana tersebut gitu ya. Terus kemudian pembiasaan ya kayak tadi yang yang disampaikan oleh Ustadz Zainal ya, bagaimana mulai dari membangunkan dan lain-lain. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah pengayaan. Nah, pengayaan ini ada dua yang bisa ditempuh, yaitu dengan menggunakan media buku dan dengan menggunakan media audio visual. Nah, menggunakan audio visual itu memang bisa disebut pembelajaran. Akan tetapi kemampuan yang dioptimalkan itu lebih banyak pada kemampuan memirsa. Dan kemampuan memirsa ini tidak bisa dilakukan secara mandiri, harus ada pendampingnya. Nah, sedangkan buku ya itu adalah pembelajaran yang akan memperkuat kemampuan membaca atau yang lebih dikenal dengan kemampuan literasi. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih unsur-unsur literasi yang harus dikuatkan pada anak usia dini sehingga membantu anak usia dini itu untuk memperkuat ya keimanannya ya. Jadi ini kemampuan literasi itu artinya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi yang pada akhirnya adalah produktif di masyarakat. Jadi artinya adalah ketika anak-anak ini memang betul-betul memahami ya bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara wudhunya, dia nanti bisa mengajarkan kepada orang lain, bahkan bisa dijadikan model untuk masyarakat pada umumnya. Ya, lanjut Pak. Nah, ada ya ini nih. Nah, terus ada yang ini ya, jadi ada 6 kecakapan literasi yang harus diberikan kepada anak-anak ya. Yang pertama adalah kemampuan bertutur, ya, terus kemudian pengetahuan latar, kosakata, kesadaran fonemik, kesadaran cetak dan keaksaraan. Nah, buku ini dirancang untuk menstimulasi keenam-enamnya
ya. Dari gambarnya anak-anak akan bisa bertutur ya. Karena gambarnya itu memang betul-betul merupakan gambar yang bercerita ya, dan juga ada panduannya. Terus kemudian dengan pengetahuan latar, ya itu ada latar fisik dan juga latar latar sosiologis ya, bagaimana kemampuan anak-anak dan orang tuanya ini berada di mana dan sedang apa. Nah, kosakatanya di situ kami terus terang beberapa kosakata itu tidak kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terutama kalau memang kata-kata tersebut adalah kata-kata konsep. Misalnya pada buku wudu itu ada kata turab ya. Nah, yang selama ini orang itu mengidentikan dengan tanah. Nah, ternyata tidak. Maka kita menggunakan kata turab itu. Nah, terus kemudian ada kesadaran fonemik ya. Nah, kesadaran fonemik itu maksudnya adalah bagaimana nada, jeda, tempo, ya, dan beberapa kosakata. Nah, kesadaran cetak itu artinya adalah tanda-tanda, ya. Kalau misalnya pada saat sholat itu, pada saat di musola itu ada tanda kamar mandi laki-laki, tanda kamar mandi perempuan, gitu ya, dan juga tanda ini sutrah dan lain-lainnya, ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam buku kita. Dan yang terakhir adalah keaksaraan, artinya adalah kosakata yang diberikan di dalam buku tersebut itu memang betul-betul yang telah diujikan kepada anak-anak, gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, jadi ini kemampuan bertutur ya. Kemampuan bertutur itu dimulai dari penginderaan, artinya ketika saat anak diperlihatkan bukunya, maka orang tua bisa bertanya, kira-kira ini sedang di mana begitu? Kira-kira apa yang kamu lihat? Loh, ini kok ada musola? Kira-kira apa yang akan dilakukan gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa berikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplor gambar ya. Jadi bukan kita orang dewasa yang banyak bercerita sehingga anak tidak cukup punya kesempatan untuk mengeksplor kosakatanya. Nah, itu tolong diperhatikan betul ya. Jadi kemampuan bertutur ini ya diperlukan agar apa? Nalar verbal anak itu bisa berjalan dengan baik. Nah, nalar verbal ini juga akan terkait nanti dengan pemahaman yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan karakter anak, dan juga yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang bersifat peribadatan. Nah, karena itulah Ustadz dan Ustadzah, ayah bunda semua, di sini dilengkapi dengan dilengkapi dengan dictionary ya, dilengkapi dengan kayak semacam daftar kata ya, untuk memperkuat kita bisa memberikan jawaban yang lebih komprehensif pada anak-anak. Juga beberapa rujukan yang artinya bahwa secara fikih ya, secara konteks, secara konten ya, secara isi buku ini memang punya landasan ya. Jadi kemampuan bertuturnya nanti akan banyak sekali tereksplor ya dengan gambar tersebut ya. Berikutnya, Ustaz. Nah, ini pengetahuan latar ya. Pengetahuan latar itu bisa dengan pertanyaan ya, kira-kira ada di mana. Terus kemudian kalau demikian berarti kira-kira Safi dan Safia itu tinggalnya di mana, di desa, di kota, di pantai atau di mana. Nah, itu bisa dijadikan alat untuk menstimulasi anak-anak ya. Lanjut. Lanjut, kan? Nah, ini kosakata ya. Nah, ini jadi kosakata itu di sini ada foto, artinya bahwa dari foto itu anak itu bisa melihat apa saja yang berkaitan dengan kosakata yang perlu diberikan kepada anak-anak ya. Nah, oke, lanjut. Ya. Ya, mohon izin. Ya. Oke, maaf sedikit terganggu ya. Oke, lanjut kesadaran fonemik adalah bagaimana seseorang itu ya bisa melihat ya, kesadaran cetak ya tadi sudah. Lanjut. Lanjut, Tat.
Ya, keaksaraan. Nah, jadi keaksaraan itu adalah anak mampu menghubungkan huruf dengan bunyi. Dan jadi di sini juga nanti misalnya kata isya, kata duhur, kata sholat, kata ibu, kata ayah itu bisa digunakan juga untuk pembelajaran keaksaraan awal. Jadi artinya ini sudah terintegrasi ya antara pelajaran akidah, antara pelajaran kebahasaan dan juga pelajaran keaksaraan ya. Ya. Ya, demikian ya. Nah, ini aksara ya, aksara dalam bahasa Indonesia ada bunyi vokal dan juga bunyi konsonan ya. Jadi nanti ayah dan bunda bisa misalnya pada kata wudu apa namanya ada bunyi a atau tidak gitu ya. Pada kata pantai gitu ya. Apakah ada bunyi i-nya atau tidak? Nah, itu bisa digunakan juga media ini untuk keaksaraan yang lebih komprehensif ya. Silakan dilanjut. Ya, silakan dilanjut. Ya. Nah, jadi cara membangun kemampuan literasi secara bertahap. Nah, ini kenapa kok menjadi literasi? Karena memang ditujukan pembelajaran berbasis buku itu adalah untuk peningkatan kemampuan literasi anak. Dan kita tahu bahwa salah satu perintah pertama kali ya Rasulullah yang dilakukan oleh Allah itu adalah Iqra. Nah, yang Iqra itu artinya adalah membaca, dan membaca itu adalah dimulai dari kemampuan mengobservasi, kemampuan melihat dan kemampuan mencerap hal-hal yang ada di sekitar anak ya. Jadi membaca membaca yang dimaksudkan oleh anak-anak dan membaca yang dimaksudkan oleh kita orang dewasa itu memang berbeda. Karena itulah nanti ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah kalau melihat buku kita ya, buku kita ini memang betul-betul kata-katanya sedikit sekali. Karena apa? Kita ingin buku ini juga sebagai alasan untuk berkomunikasi antara ayah bunda dan juga guru dan anak-anak gitu ya, yang berkaitan dengan materi tentang wudu dan sholat gitu ya. Mungkin untuk buku-buku yang lain sudah banyak ya, tapi kalau untuk yang spesifik tentang peribadatan rasanya kami belum menemukan ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini langkah pembelajarannya ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ayah bunda itu perlu cek ya cara bersuci Anda apakah sudah tepat. Pastikan tempat wudhu dan sholat sesuai dengan sunnah ya. Jadi artinya suci dari najis dan lain-lainnya, sehingga nanti ada istilah najis, ada istilah hadas, dan itu ada di dalam buku wudhu ya. Terus kemudian pelajari juga dengan cara seksama ya. Oke. Nah, jadi pembelajaran wudhu dan sholat yang berbasis buku ini adalah bagian dari latihan anak belajar berdasarkan sumber belajar. Nah, itu pesan yang ingin kami sampaikan ya pada produk kali ini ya. Oke. Ya. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ibu, jazakillahi khairan, barakallahu fiik. Alhamdulillah ternyata dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, barangkali kita mendapatkan paradigma baru ya, bahwa selama ini mungkin wudhu itu ada yang disampaikan dengan cara bernyanyi dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan sebuah ilmu baru bahwa ternyata pendidikan-pendidikan seperti itu kurang tepat ya menurut Ibu Ustadzah Dr. Sumarti, dan beliau telah mengkaji ataupun mengadakan penelitian di berbagai tempat ya terkait pendidikan untuk usia dini tersebut. Nah, nanti insya Allah akan kita diskusikan secara lebih mendetail ya dalam sesi tanya jawab. Baik, ibu-ibu sekalian, para peserta sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita akan perlihatkan terlebih dahulu untuk bukunya ya. Nah, bukunya seperti ini, Bu, Bapak-bapak sekalian, para peserta sekalian. Nah, nanti insya Allah bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya, para peserta webinar ini yang ingin memesan buku ini bisa nanti lewat @Shafi'i Kids untuk menghubungi di akun Shafi'i Kids. Kemudian juga bisa melalui pemesanan buku anak PIS, yaitu dari pemasaran, bisa dicatat. Silahkan nanti di kolom komentar ya, bisa dihubungi melalui 0812
0821 7846. Nah, itu dia. Sudah di-upload di meeting chat. Dan untuk para peserta sekalian yang sudah memesan, insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Baik, selanjutnya untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sudah terdapat beberapa pertanyaan. Mohon maaf nanti kalau tidak terbaca semuanya. Untuk yang pertama, bismillah, izin bertanya, kapankah saat yang tepat untuk mengajak anak ke masjid? Anak saya usia 4,5 tahun dan cenderung aktif, sehingga kerap kali agak mengganggu jamaah yang lain. Jazakallahu khairan. Iya. Nah, jadi ini pertanyaannya tentang usia berapa yang tepat untuk membawa anak ke masjid. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan masjid dekat rumah yang ada kuburannya? Karena anak kalau sholat di sana khawatir tidak sah katanya gitu. Kalau untuk masjid yang ada kuburannya justru lokasinya terlalu jauh. Gitu. Kemudian selanjutnya juga di sini untuk pengenalan sholat melalui data ke masjid, apakah ini bisa dilakukan juga untuk anak perempuan ataukah ada cara lain yang khusus untuk anak perempuan? Barangkali kita 3 pertanyaan dulu. Silahkan kepada Ustadz Zainal dan juga Ustadzah Dr. Ibu Sumarti, silahkan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Silahkan, Ustadz. Pertanyaan pertama, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah kaitannya dengan mengajak anak ke masjid itu bagaimana orang tua itu bisa mendampingi sebetulnya. Soal masalah usia, saya bisa mengajak anak saya umur 3 tahun ke masjid dengan berbagai macam pendampingan, ya, doktrinitas, ya, dengan memberikan satu pegangan-pegangan, ya, ketika di masjid supaya tenang, tidak boleh gaduh, itu terus kita tanamkan. Terus kemudian sejak kapan mulai anak itu diperintah untuk ke masjid? Ya, umur 7 tahun. Meskipun umur 7 tahun itu bukan umur balik. Bukan umur anak wajib melakukan sholat. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan itu bukan kepentingan penegakan syariat, tetapi kepentingannya adalah pendidikan. Kalau taklif belum. Adapun pendidikan memang sejak dini. Dan kenapa disuruh untuk memukul? Ini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan suatu perkara yang penting. Sholat itu merupakan perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat prinsipil. Sampai Islam itu memberikan satu landasan dengan cara memukul. Tapi pukulan tersebut adalah pukulan pendidikan, pukulan ta'dib. Seperti pukulan suami kepada istri ketika dinasihati tidak kena, didiamkan juga tidak memberikan satu perubahan apa-apa, nah memukul. Nah, pemukulan yang mendidik takdib ini wajib memperhatikan batasan-batasan pukulan. Tidak mencederai fisik. Kemudian menghindari kepala, ya, itu. Nah, tentang masalah anak laki dan perempuan sama, karena pada akhirnya Rasulullah juga mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan halangi, ya, perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Meskipun Rasulullah memberikan satu catatan wa buyutuhunna khairun, rumahnya wanita itu lebih baik. Tapi mengenalkan masjid bagi anak laki dan perempuan merupakan suatu hal yang dianjurkan bagi orang tua, meskipun tekanan ke laki itu berbeda kepada perempuan. Itu aja, ya. Wallahu a'lam. Tentang Mohon maaf masalah terkait ya kuburan itu, apa masjid yang dekat kuburan?
Ya, kalau masalah kaitannya dengan kuburan itu memang normanya dari Rasulullah ditegaskan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu, ya, Ustadz Ustadzah bisa mengecek di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Intinya di dalam Islam itu antara kuburan dengan masjid tidak bisa kumpul, tidak bisa bersatu. Nah, oleh karena itu seorang muslim apalagi kepentingan kita di dalam rangka untuk pendidikan anak, menanamkan akidah, maka kita harus latih sejak dini bahwa ini masjid boleh, ini masjid gak boleh. Nah, kalau memang konteksnya seperti itu, ya kita ajak ke masjid itu sesekali waktu, ya. Tergantung kemampuan dan kemauan juga anak. Kadang-kadang anak tidak bisa kita bangunkan subuh, akhirnya tidak ikut, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, kita harus tekankan. Kita harus bangun. Karena bangun persepsi bahwa ini adalah wajib, ini adalah perintah agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu beban kepada kita semua, semacam taklif kepada kita wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir Baik, 'alaiha. Perintahlah anakmu untuk sholat dan yang sabar. Dan baik, Ustaz. ketika batasan 7 tahun. Ya, fadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Eh, mengingat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai Assalamualaikum, izin bertanya, mungkin ini di luar materi hari ini. Katanya karena anak saya ini berusia 5 tahun dan sering ketakutan dengan mimpinya sendiri. Sehingga efeknya menjadi takut untuk ke toilet, kemudian takut ke ruangan yang sendiri itu pada saat sepi. Nah, itu bagaimana cara orang tua untuk bersikap. Kemudian selanjutnya terkait dalam buku ini Bismillah, Masya Allah, sudah penasaran banget sama bukunya. Apakah terdapat juga CD panduan sholat dan wudhu di dalamnya, kemudian poster dan lainnya. Jika boleh, tolong dilihatkan isi dalamnya Usadah dan tim Syafi'i Kids. Nah, boleh, nanti kita akan perlihatkan ya. Dan apakah bisa langsung dibeli setelah Zoom ini? Nah, boleh, nanti bisa menghubungi nomor kontak ya tentunya. Baik, kemudian pertanyaan yang ke-6. Bismillah, satu saja. Selain pembiasaan dan percontohan, apakah sejak usia dini anak sudah dikenalkan juga rukun dan sunnah wudhu sholat? Nah, mungkin 3 pertanyaan dulu, yaitu mengenai anak yang takut karena mimpinya, kemudian juga terkait buku, dan selanjutnya juga terkait pengenalan anak di usia dini terkait rukun dan sunnah dalam wudhu dan sholat. Baik, silakan Ustadz dan Ustazah. Mungkin Ustadzah Sumarti dulu gantian. Baik, Ustazah Sumarti, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Jena. Ya. Ya. Nanti mohon dibantu ya Tat ya untuk masalah rukun. Jadi saya sampaikan dulu tentang prinsip-prinsipnya ya. Jadi dalam pendidikan anak usia dini itu yang lebih penting dan yang lebih utama itu sesuatu yang wajib itu lebih didahulukan dibanding dengan yang sunnah. Nah, karena itulah kenapa masalah wudhu itu juga yang harus ditegakkan itu yang rukun dulu gitu ya. Jadi rukun wudhu itu sebagaimana di surat Al-Maidah itu ya. Jadi mulai dari cuci tangan, terus kemudian muka, ilal marofik dan lain-lainnya itu memang harus disempurnakan gitu ya. Nah, karena apa itu nanti kaitannya dengan keabsahan wudhu. Nah, sedangkan yang bersifat sunnah itu bukan tidak diajarkan, tetap diajarkan, akan tetapi kita sebagai orang dewasa, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, yang lebih banyak mendapatkan, yang lebih banyak diobservasi ya, minimal sampai usia 8 tahun itu adalah yang yang rukun gitu ya. Nah, yang sunnah kalau misalnya ini boleh nggak ini kepala itu 1 kali atau 3 kali gitu ya. Nah, itu nanti mohon izin Ustaz Zainal nanti untuk menjelaskan bagaimana dari status hukumnya. Nah, akan tetapi yang harus kita lihat betul ya itu adalah dampaknya pada saat dewasa gitu ya.
kita bisa melihat ya, bahkan orang-orang dewasa ya, guru, kadang-kadang juga ibu-ibu dan lain-lain itu, karena saking takutnya wudunya nggak sah, malah auratnya dibuka gitu. Itu kan sudah jadinya kita mengejar sesuatu yang mau sempurna, tapi sebenarnya ada beberapa cara yang tanpa menghilangkan yang esensi gitu ya. Jadi kenapa saya sebut esensi ya? Karena menutup aurat ya itu lebih wajib gitu ya di tempat umum ya dibanding dengan membuka aurat hanya untuk wudhu. Nah, jadi pemahaman awal tentang rukun dan sunnah ini itu nanti juga akan memberikan bekalan kepada anak ya saat dewasa. Nah itu terutama nih anak perempuan nih Ustadz dan Ustazah ya. Dan kita juga para ustazahnya ini untuk mana yang harus dikuatkan dan mana yang masih boleh mendapatkan adaptasi ya, istilahnya adaptasi ya, bukan boleh ditinggalkan gitu ya. Jadi yang namanya sunnah di sini bukan berarti lebih baik dilakukan terus kemudian nggak dilakukan nggak apa-apa, bukan begitu. Akan tetapi yang namanya sunnah itu juga harus tetap dilakukan, tapi yang penguatannya yang sebelah mana. Nah itu rukun dan sunnah. Nah tadi ada pertanyaan sampai usia berapa? Sampai usia 8 tahun ya Ustaz dan Ustazah ya. Nah, maka dari kecil ya. Jadi kalau tadi ditanyakan mulai kapan anak itu harus diajarin sholat? Ya dari bayi gitu kan. Mulai kapan anak itu harus diajarin wudhu? Nah itu ada urutannya. Jadi pertama karena wudhu itu adalah mulai ada aktivitas kumur-kumur ya, maka itu berlaku mulai dari anak itu. Kenapa anak itu harus ASI gitu ya? Jadi ASI itu artinya adalah menguatkan organ-organ artikulasi ya, terus kemudian itu nanti digunakan untuk berbicara, terus kemudian digunakan untuk mengaji, digunakan juga nanti untuk berkumur-kumur itu nanti juga dengan siwak atau sikat gigi ya. Terus kemudian juga di sana ada teknik dan lain-lainnya. Jadi artinya bahwa pelajaran wudhu ini merupakan pelajaran yang kompleks dan terus-menerus gitu ya. Nah, selama ini ya mohon izin saja kita seringkali agak sedikit ya nanti aja lah pasti bisa gitu ya. Nah, sehingga itu yang harus mendapatkan penekanan pada saat pelajaran wudhu. Nah, akan halnya dengan sholat ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa gerakan sholat itu ada beberapa gerakan itu yang sulit sekali dilakukan oleh anak-anak. Gerakan apa itu? Yaitu gerakan sujud dengan tepat ya, yang jari-jarinya ditekuk ya, itu merupakan aktivitas yang sangat kompleks bagi anak-anak. Nah, kita seringkali ya melihat yang penting urutannya sudah cukup, udah selesai. Tapi bagaimana bahwa pada saat takbiratul ihram itu semua harus menghadap kiblat, terus kemudian bagaimana posisi berdirinya. Nah, itu semua ternyata teman-teman ya, itu bukan hanya untuk sekedar sholat, tapi juga membantu anak-anak untuk konsentrasi. Karena itulah tadi sudah kami sebutkan ya, ada siwak, terus kemudian ada wudhu, terus juga yang tidak boleh dilupakan, itu ada sunnah lagi yang harus ditekankan sebelum anak bisa sholat, yaitu berenang. Nah, kenapa berenang? Ternyata berenang itu memberikan kekuatan pada otot dan juga kekuatan pada proporsi tubuh yang memberikan bantuan kepada anak-anak lebih konsentrasi. Sehingga ketika belajar Al-Quran, ketika belajar sholat, ya itu nanti dengan kekuatan yang kokoh pada proses pensarafan dan pada proses otot, gitu ya. Jadi masya Allah ya, kalau di bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya di Zadul Ma'ad ya jilid 4 itu. Nah, itu disebutkan bahwa kekuatan fisik ya dalam hal ini adalah gerak dan juga asupan gizi, itulah yang ditekankan pada anak-anak muslim ya sehingga menjadi generasi yang kuat itu adalah bukan hanya generasi yang
besar badannya, tapi juga kuat Baik, ototnya, Ibu. juga kuat akalnya. Ya, itu kurang lebih Ustadz secara keseluruhannya. Terima Baik, kasih. Ibu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya tadi ada pertanyaan tentang anak yang mulai takut dengan mimpinya, Ibu. Sehingga Oke, baik. ini berpengaruh kepada kesehariannya seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini ya, Ustadz dan Ustadzah semuanya ya, mimpi itu kan bagian dari imajinasi, ya kan? Nah, anak-anak yang bermimpi itu biasanya akan kita bisa tolong itu ya, bahwa para nabi itu juga punya mimpi ya, seperti halnya Nabi Yusuf, terus kemudian juga Ibrahim dan lain-lain, bahwa mimpi itu adalah bagian dari cara Allah memberikan memberikan pemahaman ya, satu pemahaman atau satu ilmu. Akan tetapi ketika mimpinya itu ternyata tidak seperti kita harapkan, maka yang harus kita lihat ya, asupan apa saja yang sudah terjadi pada anak-anak. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kepada orang dewasa. Jadi saat anak menceritakan tentang mimpinya, misalnya saya tadi dikejar-kejar apa, nah kita kembali lagi, apakah sebelum sebelum tidur itu berwudu, terus kemudian membaca ini surat Qul huwallahu ahad dan ini ayat kursi dan lain-lain sebagaimana sunnah Rasulullah dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga kalau anak sudah mulai memimpi dan mimpinya itu sudah mengganggu, tugas kita yang pertama adalah memberikan ketenangan ya. Jadi bukan ini kamu lupa kali ini ya enggak. Nah, tapi kita terima dulu. Coba kayak apa sih apa yang kamu takutkan? Ya. Jangan-jangan ya dia bilang takut, tapi ternyata bukan takut gitu loh. Tapi ternyata adalah sesuatu yang dia belum pernah lihat ya. Bisa jadi itu adalah dia habis membaca misalnya nih ya, membaca dibacakan tentang tentang kisah Nabi Yunus gitu ya. Nah, tiba-tiba di lautan dan lain-lainnya. Nah, itu kan bagian dari yang diterima gitu ya. Nah, jadi tugas kita adalah berdialog ya bersama anak-anak ya. Saya rasa itu yang bisa yang bisa dilakukan ya. Terima Baik, kasih. Ibu, terima kasih, Bu. Satu lagi mungkin Ibu ya, ini terkait buku yang sedang kita bicarakan. Tadi ada pertanyaan terkait apakah di situ ada CD-nya, kemudian barangkali perlu juga dijelaskan terkait ramah cerna, apa yang dimaksud dan seterusnya mungkin. Oke, pertama tentang yang dimaksudkan ramah cerna. Ramah cerna itu istilah dari pembahasa Indonesia kan readable. Readable itu artinya adalah gampang dibaca oleh anak-anak. Nah, bagi anak-anak membaca itu dimulai dari membaca gambar. Karena itulah di buku ini banyak sekali gambar-gambar yang mudah sekali diceritakan oleh anak-anak. Ya, terima kasih Tat. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kata-katanya sedikit dan kata-katanya adalah kata-kata keseharian dan itu mohon izin guru-guru jangan ditambah-tambahin ya kata-katanya ya karena memang itu untuk memancing anak-anak untuk berbicara. Jadi jangan tuh ini kan ada anaknya tuh ganteng kan, nah, nanti anaknya bukan anaknya yang belajar berbicara, nanti justru yang belajar berbicara nanti jadi ustazahnya. Nah itu tidak seperti itu maksud dari buku ini. Jadi ramah cerna itu artinya adalah mudah dipahami oleh anak-anak sehingga anak-anak memiliki kecintaan membaca lagi dan membaca lagi. Padahal yang dibaca adalah gambarnya. Jadi bagi anak-anak menyebutkan apa yang ada di gambar, menceritakan apa yang ada di gambar itu merupakan proses dari membaca ya. Jadi dari 6 cakupan literasi ya yang tadi ada di dalam PPT. Nah, itu semua adalah fondasi untuk anak-anak itu belajar membaca di awal. Ya, demikian Ustadz ada yang Baik, terima kasih Ibu. Barangkali Ustadz Zainal mau menambahkan, silakan. Nambah sedikit tentang mimpi tadi. Ya. Jadi ketika ada orang tua mendapati anaknya ketakutan dalam mimpi, maka langkah-langkah yang dilakukan satu, mengatur suasana tidur, termasuk adab-adab tidur, termasuk doa-doa. Kemudian biasanya anak-anak ini masuk larut pada cerita khayalan entah lewat orang tuanya
atau saudaranya atau temannya. Itu yang harus kita secepatnya untuk hilangkan. Apalagi anaknya ini anak introvert, anak yang tertutup ya, atau anaknya memang anak menghayal ya. Karena ada anak yang menghayal, ada anak yang realistis. Nah juga yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua harus mendampingi terus. Karena ini nanti akan menjadi bibit. Bibit tidak baik pada masa depannya di mana nanti menghayal yang sampai kepada sindrom, sampai pada ketakutan yang berlebihan seakan-akan yang ditakutkan itu ada nyata gitu ya. Terus kemudian tentang masalah bagaimana mengajarkan wajib sunnah tadi. Intinya gini, ketika umur 4 tahun ya, itu sudah mulai kita ajarkan sampai 7, itu yang penting kita perintahkan dulu. Kita ajak. Nah, dari mulai 7 sampai 10 inilah sudah mulai kita harus kenalkan antara apa itu rukun, apa itu wajib, apa sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, mulai kita harus kenalkan perbedaan-perbedaan itu, wa farriqu bainahuma fil madhaji, ya. Pisahlah mereka itu di tempat tidurnya. Berarti di sini anak sudah mulai kita kenalkan kenapa laki perempuan tidak boleh tidur dalam satu tempat tidur, dalam satu kamar, hukumnya apa, dan termasuk bukan hanya sekedar sholatnya, termasuk puasanya. Tadi saya ngintip sedikit bagaimana juga kita menanamkan puasa, sama juga. Jadi anak umur 4 sampai 7 ini boleh puasa setengah hari, puasa sampai jam 10, atau kita tambah jam 2. Tapi kalau sudah 7 tahun nggak boleh Bunda ya, Bunda. Jadi anak kalau sudah 7 tahun sudah tidak ada lagi puasa setengah hari. Sudah tidak ada latihan lagi. Karena dalilnya Rasulullah SAW dan para sahabat ketika umur 7 tahun itu saking pinginnya anaknya itu puasa sampai maghrib, dihibur dengan bikin makanan mainan ya. Makanan mainan artinya bukan makanan beneran, untuk menghibur mereka. Ya, ini harus kita jelaskan di sini karena kadang-kadang ada yang melatih puasa sampai tengah hari atau kadang jam 11, jam 3 itu anak umur 8 tahun. Ya. Ini nggak boleh. Jadi anak harus kita latih untuk sholat secara sempurna. Anak kita harus latih puasa secara sempurna. Itu limitnya kapan? Sejak umur 7 tahun. Dan kita sudah harus mulai tegas. Kita harus sudah mulai melakukan satu pressure-pressure yang tanpa mengenal kompromi umur ini 10 tahun. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya juga tadi mungkin di sini ada beberapa pertanyaan, namun beberapa pertanyaan memang sudah terjawab secara langsung ya oleh Ustadz, baik Ustadz, jadi sehingga saya tidak membacakan lagi yang sudah terjawab. Selanjutnya mungkin sedikit menambahkan terkait buku yang sudah ditulis oleh Ibu Sumarti ini Ibu, Bapak-bapak sekalian, para peserta sekalian. Di sini kita lihat bukunya seperti ini. Jadi memang buku ini di setting ataupun dibuat dengan buku yang ramah cerna ya, seperti itu. Kemudian kita juga seperti bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sumarti bahwa buku ini buku ramah cerna, bahkan termasuk salah satu buku pertama ya untuk buku Islam ya, buku Islam pertama dengan ramah cerna seperti itu di Indonesia. Dan kemudian Insya Allah. Kemudian selanjutnya seperti ini, dan juga di sini memang tadi ada pertanyaan apakah ada CD-nya? Tidak ada. Tetapi di sini kita sudah menyertakan barcode sehingga nanti ibu-ibu sekalian di rumah bisa langsung men-scan dan situ langsung akan tersambung dengan video yang sudah kita sediakan di dalamnya seperti ini. Nah ini. Nah, buku ini ada dua buku. Pertama, Alhamdulillah aku bisa wudhu. Kemudian juga yang kedua adalah Alhamdulillah aku bisa sholat. Nah ini.
Memang kalau buku Ramah Cerna ini kata-katanya ataupun narasinya sedikit, tetapi justru dengan adanya QR code itu atau dengan barcode itu, kita bisa menjelaskan secara lebih detail melalui video yang kita scan dari sana. Seperti itu, Ibu. Ah, ini. Seperti ini. Alhamdulillah, buku ini ditulis oleh Ibu Dr. Sumarti dan juga sebagai tim ahli syar'inya Ustadz Dr. Zainal Abidin. Alhamdulillah di sini sangat berperan penting karena hal-hal yang menyangkut dengan syariat itu langsung dipantau oleh beliau seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan sesi terakhir karena memang waktunya juga sudah lebih ya, tapi kita kasih bonus. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait tayamum barusan. Mana tadi apa namanya? Di sini apakah usia PAUD sudah waktunya diajak tayamum ketika kondisi di sekolah tidak ada air saat waktunya sholat? Dan usia berapakah? Oh, ini udah dijawab ya. Selanjutnya itu yang ini, ya baik. Kemudian apakah yang harus dilakukan atau diperkenalkan atau diajarkan kepada anak-anak gerakan dulu atau bacaan sholat dulu? Nah, di bawah juga ada, ini masih terkait dengan pertanyaan ini bahwa barangkali ini seorang guru yang bertanya, karena pada saat hanya mengajarkan gerakan saja, itu kadang-kadang katanya banyak dari anak-anak itu justru malah tidak fokus dan mengantuk seperti itu. Baik, silakan Ustaz dan Ustazah. Pertama, ini terakhir ya Mas ya, karena Ya, saya terakhir. harus ada kajian. Oh baik Ustaz. Pertama, kaitannya dengan apakah gerakan dulu atau doa dulu. Sebetulnya simultan ya. Kan di kelas itu guru itu bisa ada jam mengajarkan doa-doa, ada juga jam praktek ini wudhu dan sholat kan gitu. Jadi dua-duanya itu harus kita saling bisa untuk mengisi ya. Karena gerakan tanpa doa itu nanti juga akan menimbulkan masalah. Atau doa tanpa kita barengi dengan gerakan tidak akan membekas. Dan nanti kurang akan memberi stimulus ketika anak itu di dunia prakteknya. Nah itu tinggal menyinkronkan aja. Terus apa lagi tadi ya? Terkait tayamum Ustaz. Oh iya, tayamum sama. Pokoknya gini intinya. Kesimpulan dari hadis Rasulullah, perintahlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Ini sebetulnya bukan satu hasr di dalam kaidah balaghahnya, bukan pembatasan satu syariat, ini perintah syariat. Jadi sholat itu hanya sampel. Bahkan seluruh masalah agama itu sudah mulai kita tanamkan, kita ajarkan umur 7 tahun. Tapi prioritas utama pertama adalah sholat. Dari sisi gerakan, dari sisi amal ibadah, dari sisi tauhid, keyakinan tauhid, itu kita harus tanamkan juga. Masalah tauhid juga kita harus tanamkan. Bahkan itu sejak usia dini sudah harus kita mulai. Jadi di sini ada ibadah yang sifatnya praktek, yang sifatnya gerakan tubuh, yaitu sholat. Nah, tauhid sebagai suatu akidah juga harus kita tanamkan. Wallah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ibu Sumarti? Silakan. Oh iya, terima kasih. Jadi ini memang kebanyakan yang hadir ini adalah guru-guru PAUD ya, Ustadz ya. Jadi dan ini tuh nanti pasti urutannya dengan RKH, dengan RPP dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada kebiasaan awalnya PAUD yang ada di Indonesia ya, PAUD yang ada di Indonesia itu pertama kali itu dilakukan oleh Aisyah ya, jadi PAUD ABA ya, TK ABA.
Aisyah Bustanul Atfal. Nah, itu memang dibedakan antara belajar sholat dan latihan sholat gitu. Nah, kalau belajar sholat itu bisa kapan saja, namanya juga belajar gitu. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz, itu bisa saja anaknya diajarkan dulu bacaannya, terus kemudian nanti kalau bacaannya sudah beres nanti digabung antara bacaan dengan gerakan. Nah, terus kemudian nanti praktek sholat 1 rakaat, praktek sholat 2 rakaat gitu ya. Terus kemudian setelah itu praktek belajar sholat mulai dari sholat subuh, duhur sama asar sama isya kan sama ya. Terus kemudian untuk sholat subuh itu nanti silahkan disesuaikan apakah pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu biasanya adalah tergantung dengan orang tuanya yang mana itu yang lebih banyaknya. Tapi kalau di sekolah amannya itu nggak usah pakai doa kunut aja dulu gitu, karena namanya juga anak-anak ya. Jadi yang karena kunut itu adalah masuk sunnah bukan masuk rukun. Nah, terus kemudian juga nanti ke sholat sholat maghrib gitu. Nah, kalau misalnya mereka sudah bisa semua praktek sholat, jadi sholat yang 2 rakaat, sholat yang 3 rakaat, dan sholat yang 4 rakaat, nah nanti pelan-pelan diajarkan di praktek sholatnya, misalnya di TKA semester 2 ya, itu sesekali kalau misalnya memang PAUD-nya itu tidak sampai jam 1 ya, itu ada beberapa hari yang misalnya 2 atau 3 hari itu sampai jam 1. Itu untuk dilakukan praktek sholat sholat duhur. Akan tapi pas praktek sholat duhur itu tidak jahar lagi, gitu ya. Nah, jadi memang betul-betul seperti hanya sholat duhur pada umumnya. Nah, ini kemarin saya lihat di beberapa SD Islam itu, Ustadz, itu sholat duhur masih dijaharkan. Ya, itu. Nah, kelihatannya kan itu masih belajar. Nah, itu bukan masalah belajar, karena kaidah sholat itu adalah ibadah yang dengan tata cara dan waktunya tertentu. Artinya ketika sudah latihan sholat dan memang sudah sholat duhur, ya harus provide seperti hanya sholat duhur. Tapi kalau belajar itu bisa di luar itu karena belum latihan ya. Jadi itu ada latihan, ada belajar ya. Itu harus firm itu pada anak-anak. Oh, aku lagi belajar. Oh, aku lagi latihan. Dan kalau latihan itu ada artinya ya memang terus-menerus nanti sampai besar ya dilakukan dengan cara seperti itu. Pun juga kalau misalnya sekolah itu menerapkan sholat duha. Nah, karena memang secara hadisnya nggak ada namanya sholat duha itu dijaharkan. Halo, baik Ibu. Oh, putus makin ya. Baik, nampaknya mungkin ada sedikit problem. Para peserta sekalian, barangkali ini sebagai penutup ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri, pada Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin, kemudian juga kepada Ustadzah Ibu Sumarti, atas curahan ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya di rumah kita masing-masing, khususnya ke dalam mendidik adik-adik dan buah hati kita semuanya. Baik, para peserta semuanya, di sini saya ingin memberikan alamat ya untuk medsos kami di Pustaka Syafi'i Kids. Barangkali tadi ada yang bertanya di mana kita bisa memesan buku ini. Pertama, para peserta bisa membuka internet ataupun membuka website www.pustakaimamsyafi'i.com. Kemudian juga bisa di Instagram, Facebook, YouTube Syafi'i Kids. Nah, seperti itu. Jadi bagi teman-teman atau para peserta sekalian yang ingin memesan bukunya, silahkan untuk membuka website kami ataupun akun kami di berbagai sosmednya. Kemudian juga bisa menghubungi di 0821 3000 7846. Sekali lagi 0821 3000 7846. Demikian acara pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, bil khusus kepada Al-Ustadz dan kedua pemateri. Insya Allah
di kesempatan yang akan datang kita pun akan mengadakan seminar-seminar yang kurang lebih kita akan nasional juga. Silakan nanti ikuti kami di sosial media kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Jazakumullah Jazakumullah khairan katsira. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz.